Sewajarnya bila ada sepasang kekasih yang sedang menjalani hubungan, pastinya mereka berdua saling mencintai. Apalagi jika sudah sampai di jenjang pernikahan. Seharusnya cinta mereka berdua lebih kuat dari apapun. Bahkan ada pepatah, jika cinta kedua orang yang sudah menikah itu lebih kuat bahkan daripada maut. Namun beberapa waktu lalu ada seorang suami yang pantas dibilang sangat bejat. Bukannya dia menjaga dengan baik istrinya dan memelihara dengan baik kehidupan rumah tangganya, tapi dia malah melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat keji kepada istrinya sendiri. Dan siapakah pria ini? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like kalau kalian suka video ini. Kalian boleh dislike kalau kalian gak suka video ini. Berikan komentar, kritik, dan saran yang membangun supaya channel ini terus berkembang. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Mari kita bahas pria yang sangat-sangat kejam ini. Hakan Aysal dan istrinya Semra Aysal. Mereka berdua pasangan suami istri yang berasal dari Turki. Seperti pasangan suami istri pada umumnya, mereka melewati hari-hari pernikahan mereka bersama-sama. Dan akhirnya mereka akan dikaruniai seorang anak. Karena sang istri, Semra Aysal, sedang mengandung 7 bulan saat itu. Sama seperti pasangan yang lain, mereka juga pastinya menyempatkan untuk liburan berdua bersama-sama. Dan pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, Hakan mengajak istrinya untuk berlibur ke suatu tempat, yaitu di Butterfly Valley atau lembah kupu-kupu yang berada di Mugla, Turki. Setibanya di sana, mereka menikmati pemandangan alam yang sangat indah dan juga berfoto bersama-sama. Sampai akhirnya mereka berada di sebuah ujung dari sebuah jurang yang ada di sana. Dan disinilah sebuah tragedi yang sangat mengenaskan terjadi. Diberitakan, Hakan Aysal dengan tega mendorong istrinya hingga jatuh ke dalam jurang yang diperkirakan kurang lebih sedalam 304 meter. Namun saking rapinya yang dilakukan oleh Hakan ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya atau wisatawan-wisatawan lain menyangka kalau Semra terjatuh dengan sendirinya dan bukan disebabkan oleh Hakan. Bahkan polisi pun awalnya tidak menaruh curiga pada Hakan ini dan menyebut kejadian tersebut murni kecelakaan. Namun pada akhirnya Hakan dijadikan seorang terdakwa. Kenapa akan dijadikan seorang terdakwa dan apa yang membuat dia menjadi seorang terdakwa? Akhirnya setelah penyelidikan yang lebih lanjut, ternyata setelah sepeninggal istrinya dan lebih tepatnya setelah istrinya dimakamkan, Hakan terkesan seperti buru-buru mengurus asuransi, mencarikan dana asuransi yang diperkirakan besarnya senilai 400.000 lira atau setara kurang lebih dengan 800 juta rupiah. Dan itu salah satu dugaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan dakwaan pembunuhan berencana kepada Hakan. Dan juga dalam fakta persidangan, saudara dari Semra, yaitu Naim Yolgu, juga menyampaikan ketika keluarga mereka mendatangi pihak forensik untuk mengambil jasad dari Semra saat akan dimakamkan, Hakan terlihat hanya duduk tenang di dalam mobil dan tidak nampak kesedihan atau rasa kehilangan atas peninggalan istrinya. Dan kata Naim, Hakan hanya menunggu di dalam mobil. Saya dan keluarga jelas sangat terpukul, namun dia nampak tidak menunjukkan kesedihan. Bahkan Naim juga menambahkan bahwa setelah pemakaman dari Semra, beberapa waktu kemudian keluarga mereka mendapatkan kabar
kalau Hakan masih menggunakan nama Semra untuk melakukan sebanyak 3 kali peminjaman uang. Sedangkan dari sisi Hakan, ketika penyelidikan dan persidangan sedang berlangsung, dia menyatakan kalau dia memang sejak tahun 2014 sangat menyukai olahraga-olahraga ekstrim. Dan dia juga sudah mengurus asuransi bahkan sebelum menikahi Semra. Dan dalam pasal kesepakatan asuransi tersebut dikatakan kalau jika sang istri meninggal, maka Hakanlah yang berhak atas penggantiannya. Dan dia mengaku kalau dia tidak membaca dengan detail kesepakatan yang ada di dalam asuransi tersebut. Dia mengaku hanya membawa istrinya untuk menandatangani surat perjanjian asuransi tersebut. Dan menurut kesaksiannya juga, saat kejadian itu terjadi, Hakan sedang akan mengembalikan ponselnya ke dalam tas. Namun Semra meminta Hasan untuk mengambil ponselnya lagi. Dan begitu dia berbalik untuk menghadap ke istrinya sudah tidak ada. Ini cukup aneh juga pengakuannya. Tapi ada beberapa footage dari wisatawan yang ada di sana, beberapa gambar dan video yang sempat terekam oleh para wisatawan-wisatawan yang lain, kejadian bagaimana jatuhnya Semra ke jurang. Dan memang proses persidangan untuk Hakan masih berlanjut. Oke, jadi itu sebuah kisah dari pasangan suami istri yang sang suami diduga melakukan pembunuhan berencana kepada istrinya, yang bahkan ketika itu istrinya sedang mengandung anak mereka yang berusia 7 bulan. Semoga prosesnya cepat selesai dan cepat terungkap akan bersalah atau tidak. Dan semoga jika memang benar-benar bersalah, dihukum dengan adil dan dengan hukuman yang setimpal. Ya, jadi itu kisah kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya informasi, salah pelafalan yang aku berikan buat kalian. Kalau kalian lebih banyak tahu tentang kasus ini, silakan share di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.